saya Arif Mahardika. Saya Rasa Kembara. Saya Farah Azalia. Saya Intan Maulana. Di video ini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat selama 1 semester dalam mata kuliah peralatan proses dan workshop dengan dosen pengampu Bapak Yudi Wijanarko STM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian atau proyek yang sudah kami buat. Di sini kami membuat proyek bernama Smart Parking, yang dimana di sini terdapat ultrasonic sensor untuk mendeteksi jumlah mobil yang masuk ke dalam parkiran, dan jumlah mobil yang masuk ke dalam parkiran itu akan nampak di display screen. Dan juga di sini terdapat lampu jalan yang dimana akan menyala ketika kondisinya gelap atau malam dengan menggunakan LDR. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari rangkaian yang kami buat. Pertama-tama, input AC bernilai 220 volt itu masuk ke dalam trafo untuk diturunkan. Namun sinyal di sini masih AC. Kemudian masuk ke dalam power supply, dan output dari power supply ini berupa sinyal DC. Kemudian dari output power supply ini akan masuk ke fotosensor dan masuk ke display output, yang dimana di sini akan menunjukkan berapa nilai output dari power supply, dan juga output dari power supply ini akan masuk ke ESP32. Kemudian rangkaian dari fotosensor juga outputnya akan masuk ke dalam ESP32. Dari ESP32 outputnya akan masuk ke display screen. Nah, dari ESP32 juga outputnya itu akan masuk ke ultrasonic sensor, dan dari ultrasonic sensor juga akan masuk ke dalam display screen. Kemudian ESP32 juga akan masuk ke dalam buzzer. Mungkin itu saja rangkaian secara singkat yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah semuanya, pada bagian aku di sini Farah Azalia akan menjelaskan cara kerja dari power supply pada rangkaian yang kami bikin. Jadi ini merupakan power supply-nya. Yang pertama, dia akan masuklah sumber tegangan 220 volt yang dimana oleh transformer diturunkan menjadi 12, dan dia masuk ke dalam power supply. Nah, jadi di sini power supply dia bakalan ketemu 4 dioda di sini. Dioda di sini, kemudian dia akan menuju ke LED di sini, resistor LED. Kenapa ada LED di sini? Jadi LED di sini tuh fungsinya sebagai indikator kalau ada tegangan yang lewat pada rangkaian ini. Kemudian dari LED dia menuju ke IC. IC di sini kami pakai IC regulator LM338T. Kemudian dari IC dia menuju ke kapasitor. Kapasitor di sini sebagai filter. Nah, sebagai filter di sini, jadi tegangannya dari full wave rectifier menjadi bridge rectifier. Kemudian dari kapasitor dia menuju ke potensiometer. Jadi ada potensiometer ya sebagai untuk mengadjust atau mengatur tegangannya. Kemudian dari potensiometer dia menuju ke kapasitor. Nah, di sini ada 2 kapasitor, namun di sini beda fungsinya. Kapasitor di sini fungsinya adalah untuk menyimpan tegangan. Jadi tegangan di sini itu agar nanti kalau misalnya sistemnya di short, dia tidak langsung mati. Dia akan ada tegangan simpannya, dia bakalan kayak turun terus baru mati. Jadi sistemnya enggak berat. Kemudian dari kapasitor ini dia beralih ke transistor. Di sini transistor sebagai booster, dan kemudian kita ke outputnya. Sekian dari saya penjelasan mengenai cara kerja power supply. Saya oper ke yang lain. Terima kasih. Di sini saya Emerson Kembara. Saya akan menjelaskan bagaimana sistematika dari rangkaian fotosensor pada proyek kami kali ini. Di sini dapat dilihat di sini ada LDR, ada potensiometer 10.000 ohm. Selanjutnya di sini ada resistor 10.000 ohm dan resistor 570 ohm, operational amplifier LM358N, dan transistor DC547, juga LED sebagai output. Nah, pertama tegangan 5 volt DC dari power supply ini akan langsung masuk menuju ke LDR,
dan LDR akan membentuk pembagi tegangan dengan resistor 10.000 ohm di sini. Nah, output dari LDR akan masuk ke pin inverting dari LM358N di sini, dan sedangkan pin non inverting dari LM358N itu akan menjadi tegangan referensi yang didapat dari potensiometer 10.000 ohm di sini. Nah, pada rangkaian kami ini potensiometer itu diatur tegangannya pada 2,5 volt. Nah, karena tegangan referensinya 2,5 volt, maka tegangan pada pin inverting di sini itu harus lebih kecil daripada tegangan pada pin non inverting atau di bawah dari 2,5 volt tegangan dari LDR ini tadi. Nah, kalau tegangannya di bawah dari pin non inverting, maka outputnya akan high. Nah, di sini ketika tegangan lebih kecil, tegangan non inverting lebih kecil dari tegangan pin inverting, maka arus akan mengalir ke basis dari transistor BC547, dan transistor BC547 akan membuka arus untuk dari positif ke negatif, dan LED akan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Lintar Maulana akan menjelaskan cara kerja dari ESP32 ini. Mari saya akan jelaskan. Yang pertama, dari ESP32 ini memiliki output yaitu display yang sedang menampilkan siang dan juga jumlah mobil, dan juga sebuah buzzer aktif yang hanya bisa memiliki bunyi high dan low. Untuk input dari ESP itu sendiri ada dua, yaitu dari fotosensor, dan kami memilih LDR light dependent resistor yang akan masuk ke ESP, dan juga ultrasonic sensor yang akan masuk ke ESP. Cara kerjanya yaitu LDR akan memberitahu ke ESP apakah dia akan dalam mode siang dan malam. Saat ESP terkena cahaya, dia akan mengoutput sinyal ke ESP yang akan mendisplay dalam mode siang. Saat LDR gelap, dia akan mendisplay malam. Kemudian dari LDR itu sendiri, dari ultrasonic itu sendiri juga akan mengoutput sinyal ke ESP, di mana di saat mobil lewat, akan saya peragakan dengan tangan saya, dia akan mengoutput dari ultrasonic masuk ke ESP. ESP juga akan mengoutput ke display yang akan membuat hitungannya bertambah satu saat suatu benda atau anggaplah mobil melewati ultrasonic tersebut. Dan juga dari ultrasonic tersebut akan keluar ke buzzer untuk memberikan bunyi bahwa ada sesuatu yang lewat. Untuk buzzer itu sendiri ada dua mode juga, untuk siang dan malam. Jadi saat LDR gelap, dia akan mode malam, dan saat ultrasonic dibunyikan, dia akan berbeda suaranya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dari kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu proyek Smart Parking berhasil merancang dan membuat prototipe power supply variable dengan mengisi LM338T yang stabil, mengintegrasikan sensor LDR untuk otomasi lampu jalan, serta menerapkan kontrol menggunakan ESP32. Seluruh rangkaian bekerja sesuai fungsi, dan proyek ini membantu mahasiswa untuk memahami dasar sistem power supply dan otomasi sederhana. Mungkin itu saja dari kami akhiri. Wassalamualaikum